Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Enterprise Architecture Planning atau IEP untuk Universitas Patimura menggunakan TOGAF ADM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Fuad Hanif dengan NIM 19725, lalu dengan saya sendiri Indiani Mulia dengan NIM 19247, lalu ada Junaidi Sartono dengan NIM 19296, lalu ada Maulidiana Salsabila dengan NIM 19285, lalu ada Muhammad Gatot dengan NIM 1920418. Yang pertama ada pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian. Enterprise Architecture merupakan pemetaan sebuah organisasi untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi TI yang bertujuan untuk mengintegrasikan sebuah TI, perusahaan atau korporat mengikuti proses. Menurut organisasi maupun stakeholder yang berada di dalamnya. Universitas Patimura merupakan sebuah perguruan tinggi yang perlu mengimplementasikan EA dalam sebuah aspek agar secara strategis menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi. EA berperan sangat besar untuk sebuah organisasi yang mana EA sudah dibentuk sejak 30 tahun lalu dan tidak dilakukan lagi untuk penerapannya. Meskipun EA sudah muncul 30 tahun yang lalu, namun masih saja menghadapi banyak tantangan kredibilitas. Dikarenakan para akar EA tidak melihat nilai yang dikembalikan dari investasi yang dilakukan. Untuk itu perlu menerapkan air yang komprehensif untuk kepentingan seluruh universitas skala besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang keuntungan fungsi dan peran dari EA yang diimplementasikan pada Universitas Patimura. Hasil dari penelitian ini memaparkan blueprint dari masing-masing aspek, mulai dari blueprint strategi bisnis maupun strategi TI, SI dalam bentuk data dan aplikasi. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk penelitian penerapan lanjutan EA pada Universitas Patimura dan mendatangkan nilai positif dari EA untuk kepentingan seluruh psikis akademik. Selanjutnya, ada metode penelitian. Metode yang dilakukan untuk proses penelitian ini yaitu studi lapangan dan dilakukan tinjauan secara komprehensif, memahami dan mendalami rencana strategi, rencana untuk induk pengembangan, studi literatur, from questionnaire, dan hasil wawancara dari Universitas Patimura untuk mendapatkan data yang diinginkan. Selanjutnya adalah dasar teori. TOGAF merancang model proses yang disebut Architecture Development Method atau ADM, yang terdiri dari beberapa tahapan yang memiliki tujuan masing-masing, pendekatan, langkah, input, maupun outputnya sesuai tahap yang ada. Pada setiap tahap kemungkinan tidak menghasilkan hasil yang baik karena kurangnya kemampuan dari sebuah perusahaan. Gambar di samping adalah contoh dari gambaran ADM dari TOGAF. Hasil dan pembahasan tahapan-tahapan TOGAF ADM menjadi acuan merancang Enterprise Architecture Preliminary Fase, visi arsitektur, bisnis arsitektur, sistem informasi, dan teknologi arsitektur. Fase 1 Preliminary, peneliti melakukan identifikasi tahap awal melalui proses kuesioner dengan 43 mahasiswa dan 5 pegawai bagian pengelolaan teknologi informasi, 5 dosen dan 10 alumni untuk dapat mengetahui kondisi awal Enterprise Architecture yang digunakan oleh Unpati. Peneliti menemukan beberapa kekurangan dalam implementasi IT. Sejak awal pendiri Unpati masih kekurangan merencanakan enterprise arsitekturnya sehingga belum memaksimalkan model bisnisnya dan pengembangan SI atau TI. Berikut penjelasannya. Sistem aplikasi yang belum terintegrasi. Secara umum, Universitas Patimura hanya memiliki sistem informasi sederhana. Beberapa aktivitas akademik pengelolaan data-data akademik maupun non-akademik masih manual menggunakan Microsoft Office. Sistem registrasi online yang dulu ada, namun tidak dijalankan lagi karena kurang ada pemeliharaan sistem. Tidak menggunakan platform yang mana platform ini mempermudah mahasiswa dapat menikmati produk-produk original dari platform yang dipakai. Contohnya Windows, Microsoft, Oracle, dan SAP. Penggunaan aplikasi software yang tidak berlisensi. Contohnya Microsoft Office dan Office 365. Sistem informasi mahasiswa belum dibentuk, sehingga untuk dapat melihat nilai dan mengatur rencana studi harus membuang waktu ke kampus. Selain itu, web perpustakaan belum dibentuk sehingga secara umum disimpulkan manajemen sistem informasi yang terintegrasi belum dikatakan baik dan perlu penerapan enterprise arsitektur untuk penyempurnaan. Kemudian email student belum diterapkan oleh universitas. Sistem informasi tugas akhir juga belum dibentuk oleh Unpati. Sidik jari untuk proses absensi mahasiswa dan dosen belum diterapkan. B. Penggunaan infrastruktur jaringan komputer. 1. Tidak membangun infrastruktur atau topologi jaringan komputer secara mandiri. Kedua, keamanan jaringan komputer yang masih kurang untuk terhindar dari serangan virus, trojan, maupun malware, dan lain-lain. 3. Fasilitas Wi-Fi masih terbatas. Tidak semua tempat dapat menggunakan Wi-Fi kampus. 4.
Tidak ada hardware jaringan yang mampu mengatur proses-proses jaringan komputer. 5. Pemeliharaan jaringan komputer secara menyeluruh belum ada. 6. Fasilitas Wi-Fi area kampus belum maksimal. 7. Tidak membangun administrasi jaringan yang fungsinya menginstal dan mengkonfirmasi server, mengelola user, backup atau restore file, mengkonfirmasi keamanan jaringan, dan lain-lain. 8. Tidak ada tool yang memonitoring keamanan jaringan dan lain-lain. Dari hasil diskusi dalam bidang pengelolaan TI, maka dapat dibentuk prinsip-prinsip arsitektur yang diterapkan oleh TOGAF ADM Framework. Dengan Universitas Patimura menemukan perjanjian perencanaan pembangunan arsitektur bisnis dan TI sebagai berikut. Tabel tahap awal. Yang pertama ada prinsip bisnis. Hasil dari prinsip bisnis, optimis dalam pembangunan bisnis Universitas Patimura, ambisi dan sabar dalam pembangunan bisnis, mampu melihat peluang bisnis, tidak putus asa dalam membangun bisnis, proses bisnis yang inovatif dan kreatif, proses bisnis yang mandiri. Yang kedua, prinsip data. Hasil dari prinsip data, data merupakan aset yang dapat dikelola dengan baik dan terintegrasi. Akses level ke dalam mengelola data, penyimpanan data yang memenuhi kapasitas, klasifikasi data sesuai kategori, up-to-date dalam pengelolaan data, pemeriksaan data secara berkala, kalkulasi data numbering, sorting data atau filterisasi data sesuai bidang atau unit pengelola, dan lain-lain. Prinsip aplikasi. Hasil dari prinsip aplikasi yang terintegrasi, menjamin keamanan aplikasi, akses level aplikasi sesuai jabatan stakeholder, menggunakan enterprise research planning yang mencakup multifungsi. Keempat, prinsip teknologi informasi. Hasil dari prinsip teknologi informasi yaitu kemandirian teknologi yang up-to-date, perangkat kertas yang memadai, keamanan jaringan sesuai standar, mind mapping prinsip teknologi. Baik, di sini saya Gatot Riyadi akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya di sini ada fase 2 yaitu arsitektur vision. Analisis proses bisnis. Kesimpulan dari data yang didapat, maka peneliti menganalisis proses bisnis yang kini diterapkan oleh Universitas Patimura. Yaitu di bawah ini terdapat gambarnya, yaitu value chain proses bisnis dari bisnis proses Universitas Patimura. Selanjutnya ada analisis lingkungan, yaitu terdapat dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal di sini tahap ini lebih mengkaji pada kondisi internal dari Universitas Patimura. Berikut analisis lingkungan internal, yaitu pola ilmiah pokok Unipati yang menegaskan bahwa laut Maluku yang perlu secara efisien dan lestari untuk dikelola. Bidang unggulan memiliki 9 fakultas, 67 program studi untuk mengembangkan bidang unggulan, sistem tata kelola organisasi, manajemen dan pengelolaan keuangan, sistem penjaminan mutu, sumber daya manusia meliputi dosen, karyawan, dan mahasiswa, dan sarana prasarana yang salah satunya meningkatkan teknologi informasi. Dan untuk kedua yaitu eksternal, posisi strategis Maluku, sumber daya alam, kebijakan pemerintah, otonomi daerah. Selanjutnya di sini terdapat tabel hasil analisis visi arsitektur, yaitu terdapat 4. Yang pertama ada visi arsitektur bisnis, yaitu menjamin efisiensi dan keefektifan dalam menata kelola sistem informasi yang terintegrasi untuk semua stakeholder agar dapat berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi. Yang kedua terdapat visi arsitektur data, yaitu mengelola data yang terbaik dari hasil filterisasi dan sorting data untuk dapat dipraktikkan dalam manajemen informasi, data, dan aset penting Universitas Patimura. Yang ketiga terdapat visi arsitektur aplikasi, yaitu menjamin kerjasama dengan platform aplikasi software dan hardware dalam meningkatkan konsep ERP, Enterprise Resource Planning, untuk menyediakan layanan TI bagi mahasiswa dan pemangku kepentingan. Misalnya pendaftaran mahasiswa baru, menggunakan sistem pengelolaan data, dan lain-lain. Yang keempat terdapat arsitektur menyiapkan infrastruktur IT dan SDM TI untuk dapat mendukung visi universitas, pengembangan teknologi, manajemen bisnis, proses akademik dan non-akademik, integrasi, serta pendekatan hemat biaya. Selanjutnya fase 3, bisnis arsitektur. Pada fase ini, penelitian pembahasan arsitektur bisnis selama ini diterapkan oleh UNPATTI meliputi layanan dan proses bisnis. Dilihat dari proses yang dilakukan oleh penggunaan layanan secara manual dan ada juga dengan layanan elektronik. Proses bisnis dasar dan target. Arsitektur bisnis awal, arsitektur bisnis target. Selanjutnya, tabel target proses bisnis UNPATTI. Ada dua bagian, yaitu informasi dasar atau arsitektur dan target. Pertama, 20% seluruh proses akademik masih manual. Target 100% seluruh proses akademik komputerisasi.
dan menggunakan sistem informasi yang integrasi. Saran, disarankan menggunakan konsep aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP, yang mana ERP dapat meningkatkan efisien dalam operasi bisnis dan efektivitas pengambilan keputusan. ERP sangat berperan dalam proses akademis, di mana mampu menciptakan persaingan dalam bisnis. Kedua, disarankan menggunakan konsep topologi jaringan yang baik, dengan mempertimbangkan tingkat keamanan dan stabilitas suatu produk jaringan agar semua dapat terhubung secara baik dalam menjalankan aplikasi SI yang dibuat. Ketiga, begitu sama dengan platform aplikasi yang dapat direalisasi dalam proses akademik. Tidak memiliki target 100% terancam ya untuk semua unit kerja. Saran A, mulai membentuk dan memilih ia untuk meningkatkan semua proses akademik. B, sarana-prasarana yang menunjang peningkatan IA atau alat bahan biaya. C, rekrutmen untuk IT support. Ketiga, pemasaran service arsitektur tidak menggunakan sistem keamanan jaringan atau penanganan. Target menggunakan firewall, proxy maupun keamanan lainnya untuk menjamin keamanan data dan informasi. Saran, otorisasi akses dapat digunakan tanpa satu kata sandi atau sidik jari. Pemeliharaan perangkat keras jaringan dengan baik agar operasi jaringan tetap prima. Antivirus up to date dipasang pada semua perangkat komputer dan jaringan. Menyimpan data-data penting informasi di cloud agar terhindar kerusakan data yang terjadi akibat bencana atau penanganan bencana. Keempat, 30% sumber daya manusia pada bidang IT. Target 100% sumber daya manusia yang handal yang mampu menyelesaikan masalah-masalah IT. Saran, 1. Perlu SDM yang handal. 2. Jaminan kesejahteraan untuk tenaga IT. Berikut fase 4, informasi sistem arsitektur. Pada fase ini, penelitian melakukan analisis arsitektur SI dan PTI yang dalam melakukan pemetaan antara informasi dasar yang didapatkan mengembangkan arsitektur SI sesuai target yang diinginkan. Berikut tabulasi analisis arsitektur S1. Informasi dasar arsitektur target 1. 20% manajemen data menggunakan SI, 100% seluruh data akademik dan non-akademik menggunakan SI. Saran A. Prinsip bahwa data merupakan sebuah aset perusahaan yang perlu dijaga. B. Membuat arsitektur data yang dikelola oleh sistem informasi. C. Membangun aplikasi SI yang mengelola data. D. Membuat penyimpanan atau database yang cukup untuk mengelola data perusahaan. Yang kedua, dipilih menggunakan sistem informasi, website, universitas, fakultas, SIM, registrasi online, situs kuliah. Target 100% menggunakan sistem informasi. Saran, membangun dan memelihara SI yang sudah ada, website universal atau pemeliharaan untuk membangun user interface, website fakultas, SIM, registrasi online berbasis web atau pemeliharaan, situs kuliah atau e-learning, e-recruitment atau SIM PMB, SIM stakeholder, SIM Sinta, SIM karir, situs kuliah, SIM perpustakaan, SIM alumni, SMS gateway, SIM akademik. Dapat disimpulkan bahwa pembelian aplikasi SI merupakan penunjang dalam proses pengembangan bisnis. Penelitian dan layanan SI universitas memberikan kemudahan untuk pengguna database. Selanjutnya, fase 5, teknologi arsitektur. Pada fase ini, peneliti menganalisis arsitektur teknologi yang ada, kemudian melakukan perubahan arsitektur teknologi sesuai target yang diinginkan. Berikut ada tabel hasil analisis arsitektur TI-nya. Di tabel tersebut ada informasi dasar dan target. Untuk informasi dasar yang pertama, yaitu 20% aktivitas akademik dan non-akademik terkomputerisasi, pengelolaan data beasiswa, dan pengelolaan data perpustakaan. Targetnya yaitu mencapai 100% seluruh data akademik dan non-akademik menggunakan SI. Sarannya adalah, yang pertama, mulai dibangun sistem yang mengelola parkiran. Kedua, monitoring menggunakan CCTV pada gedung. Yang ketiga, absensi menggunakan sidik jari untuk semua dosen. Informasi dasar yang kedua, yaitu 15% menggunakan topologi jaringan, yaitu pada gedung rektorat, perpustakaan, dan laptop komputer. Targetnya itu mencapai 100% kepentingan konektivitas semua unit menggunakan topologi jaringan. Sarannya yang pertama, mulai dibangun teknologi VLAN untuk kepentingan unit kerja. Yang kedua, maintenance jaringan secara berkala. Yang ketiga, area hotspot pada semua gedung Universitas Patimura. Yang keempat, mulai dibangun ruang server yang aman. Yang kelima, pada penggunaan UPS untuk semua perangkat keras, jaringan, dan komputer. Selanjutnya, implementasi prinsip kerja UTM untuk memantau kinerja jaringan meliputi keamanan jaringan. Selanjutnya, perlu ada kerjasama dengan platform penyedia layanan jaringan, seperti Cisco, Mikrotik, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan kabel UTP standar dan resmi.
Selanjutnya, kapasitas RAM yang cukup pada server. Selanjutnya, pengadaan akses point. Selanjutnya, yang terakhir, pemasangan line telepon untuk unit kerja saling berkomunikasi. Selanjutnya, dari hasil di atas, maka saran untuk membangun arsitektur enterprise Unpati berdasarkan waktu yaitu jangka pendek, menengah, maupun rencana jangka panjangnya untuk mendukung proses akademik dan non-akademik Unpati EA. Untuk rencana jangka pendeknya, yaitu jangka waktunya 1 tahun ke depan, mulai membentuk EA pada setiap unit kerja. Yang pertama, pemeliharaan situs kuliah. Yang kedua, pemeliharaan proses registrasi. Yang ketiga, pemeliharaan website universitas. Yang keempat, maintenance server. Yang kelima, pembaruan perangkat keras pada lab dan unit kerja. Yang terakhir ada pengadaan access point. Yang selanjutnya untuk senjata mengenanya, jangka waktunya adalah 2-5 tahun ke depan, yaitu pembuatan SIM e-recruitment atau SIM PMB. Yang pertama, pembuatan SIM stakeholder. Yang kedua, pembuatan SIM Sinta atau bisa disebut dengan sistem informasi tugas akhir. Yang ketiga, pembuatan SIM karir. Yang keempat, pembuatan SIM perpustakaan. Yang kelima, pembuatan SIM alumni. Yang keenam, mulai menggunakan SMS gateway. Yang terakhir ada pembuatan SIM akademik. Selanjutnya untuk rencana jangka panjang, jangka waktunya yaitu 5-10 tahun ke depan dengan pengadaan ruang server. Yang pertama, membangun teknologi VLAN. Yang kedua, menggunakan keamanan jaringan yang baik. Yang ketiga, rekrutmen SDM bidang IT. Dan yang terakhir, semua unit menggunakan SI terintegrasi. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah keselarasan strategi bisnis dan strategi IT menciptakan sebuah korporat yang berdaya saing tinggi. Implementasi IE menjadi solusi pemenuhan kebutuhan dalam bidang IT dan bisnis agar menciptakan kerangka kerja yang efisien dan juga efektif. Dalam penelitian ini, mengkaji fase dan program ADM yang selanjutnya menghasilkan blueprint arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi untuk bisa diterapkan secara khusus untuk mendukung implementasi IEP pada Universitas Patimura. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.